Dan pemirsa, kita akan langsung saja bergabung dengan jurnalis Metro TV Glory Nata dari Jeonju, Korea Selatan. Kita akan sapa Glory. Glory, apa saja agenda Presiden Prabowo dan juga kapan Presiden akan tiba di sana? Ya, benar sekali bahwa Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan hadir dalam KTT APEC 2025. Menurut informasi yang kami himpun, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak dari Indonesia sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Nantinya menggunakan pesawat Garuda Indonesia 1, kemudian nanti akan tiba di Busan, Korea Selatan, tepatnya di Gimhae Air Base sekitar pukul 10 malam waktu Korea. Dan kemudian akan menempuh perjalanan darat terlebih dahulu sekitar 1,5 jam menuju ke kota Gyeongju, Korea Selatan, dan akan menginap di Hotel Lahan Select Gyeongju. Dan nantinya yang akan menyambut Presiden Prabowo Subianto di Gimhae Air Base, ini ada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang dipimpin oleh Duta Besar RI untuk Korea, Cecep Herawan, kemudian Atase Pertahanan Indonesia untuk Korea, Muhammad Arif. Sementara itu ada juga beberapa rombongan yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama dengan Dirga Yuza Setiawan yang kami ketahui, yaitu Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan juga Analisa Kebijakan. Kemudian ada juga Agung Gumilar yang nanti juga ikut mendampingi Presiden selaku Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Data Strategis. Dan untuk situasi terkini di kawasan APEC 2025 tepatnya di Gyeongju, Korea Selatan, ini tentu saja penjagaan ketat dilakukan oleh pihak keamanan di sini. Mengingat tadi pukul 11 siang waktu Korea, ini ada pertemuan dari Presiden China yaitu Xi Jinping bersama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana pertemuan ini tentu saja ditunggu-tunggu atau dinantikan oleh publik setelah kurang lebih 6 tahun kedua tokoh atau kedua pemimpin negara ini tidak melakukan pertemuan. Dan tadi pertemuan dilakukan sekitar 1 jam 40 menit tepatnya di Gyeongju, dan kami sampai saat ini juga masih belum bisa mengonfirmasi kesepakatan apa yang mereka tempuh usai melakukan pertemuan tersebut. Tentu saja nanti berhubungan dengan perang dagang yang saat ini tengah berlangsung antara kedua negara tersebut. Dan kami juga belum bisa mengonfirmasi karena kedua pemimpin negara itu tidak berkomentar banyak dan juga tidak melakukan press conference karena Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, ini langsung kembali ke negaranya menggunakan Air Force One. Sementara itu Presiden China Xi Jinping ini melakukan pertemuan bilateral di KTT APEC 2025. Dan saat ini kami juga masih mengikuti serangkaian acara KTT APEC yang dimana hari ini tanggal 30 Oktober 2025 ini diadakan APEC CEO Summit, yaitu mempertemukan tokoh-tokoh perusahaan-perusahaan besar di dunia bersama dengan pemimpin-pemimpin negara. Ya, Glory, apakah ada isu-isu khusus yang akan dibahas dalam KTT APEC ini yang akan diikuti oleh Presiden nanti? Ya, Glory. Ya, coba kita sapa lagi, Glory. Dan untuk saat ini, menurut kami sejak tadi pagi kami berada di kawasan KTT APEC 2025, meskipun acara puncak memang dilaksanakan di hari esok, yaitu 31 Oktober sampai 1 November 2025, namun sebelum di tanggal 31 ini tentu saja ada sejumlah acara-acara termasuk APEC CEO Summit yang dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya yang sudah hadir di Gyeongju, Korea Selatan ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menko Ekonomi Erlangga, dan juga ada Menteri Investasi Rosan Roslani, di mana pertemuan APEC CEO Summit ini seperti yang saya katakan tadi mempertemukan para petinggi-petinggi perusahaan bersama dengan pemimpin-pemimpin atau perwakilan dari negaranya masing-masing. Ada 21 negara yang turut tergabung dalam KTT APEC 2025, tentu saja untuk menjalin kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi. Dan untuk di APEC tahun ini mengangkat tema Building a Sustainable Tomorrow yang akan menjadi fokus ataupun perhatian tentu saja dalam bidang pembangunan berkelanjutan, kemudian juga inovasi digital, dan penguatan konektivitas kawasan. Dan nantinya para pemimpin ekonomi Asia Pasifik ini akan membahas terkait dengan 3 pilar, yaitu Connect, Innovate, dan juga terkait dengan Prosper. Dan yang menarik perhatian di sini adalah terkait dengan Innovate atau inovasi, yaitu pemanfaatan teknologi baru. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini seluruh negara sedang menghadapi perkembangan dari artificial intelligence dan juga transformasi digital. Dan mengenai keamanan dan juga bagaimana nanti keberlanjutannya di masa depan, ini yang akan menjadi fokus utama dari setiap negara dari
dari 21 negara yang sudah konfirmasi hadir di KTT APEC 2025. Intinya dalam KTT APEC 2025 yang diadakan di Gyeongju, Korea Selatan ini adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi regional di tengah tantangan global, khususnya geopolitik dan juga di tengah tantangan teknologi yang terus berkembang saat ini. Dan sebagai informasi juga, saat ini dari Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan perjalanan menuju ke Korea Selatan, dan kami awak media juga masih menantikan khususnya di kota Gyeongju, Korea Selatan. Dan untuk KTT APEC 2025 ini akan berakhir nanti di tanggal 1 November 2025. Sementara demikian, kembali ke Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.